Di balik setiap ucapan zikir yang kita kenal hari ini, terdapat warisan spiritual yang sangat dalam dari para wali dan ulama terdahulu yang menempuh jalan panjang untuk mencapai kedekatan dengan Allah, sehingga setiap kata yang mereka ucapkan bukan sekadar bunyi, tetapi resonansi batin yang menuntun jiwa pada kesadaran ilahi. Zikir dalam tradisi kuno bukan hanya rutinitas atau formalitas, melainkan jembatan yang menghubungkan manusia dengan kehadiran Allah, sebuah sarana untuk menyucikan hati, menenangkan jiwa dan meleburkan ego yang selalu menuntut pengakuan diri. Para ulama terdahulu menekuni zikir dengan cara yang sangat beragam. Ada yang mengulang Asmaul Husna hingga ribuan kali, ada yang menggunakan zikir nafas untuk menyelaraskan setiap tarikan dan hembusan dengan nama-nama Allah, dan ada yang menyelam dalam zikir diam, membiarkan hati berbicara tanpa kata. Tujuan dari zikir ini bukan sekadar mengingat Allah secara mekanis, tetapi menembus batas diri, menyingkirkan keinginan duniawi dan mencapai keadaan fana di mana diri hilang dan hanya tersisa kehadiran Tuhan yang memelihara setiap atom dalam kehidupan manusia. Dalam tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, zikir menjadi disiplin spiritual yang ketat. Para murid diajarkan untuk mengulang zikir ribuan kali setiap hari, kadang dalam sunyi malam, kadang dengan langkah penuh khidmat, seolah setiap detik yang berlalu adalah undangan untuk melebur dalam cahaya ilahi. Setiap ulangan kata dalam zikir membawa resonansi yang berbeda, bukan hanya di telinga, tetapi di hati dan seluruh tubuh, sehingga tubuh menjadi instrumen yang bersatu dengan jiwa, dan jiwa menjadi ladang cahaya yang memantulkan nama-nama Tuhan. Para wali menekankan bahwa zikir harus hadir dalam setiap gerak dan diam, bukan hanya ketika tangan terangkat atau bibir bergerak, tetapi ketika hati menunduk dalam kesadaran, ketika pikiran yang gelisah perlahan mereda, dan ketika napas yang tercurah seolah menjadi doa yang mengalir tanpa henti. Zikir kuno menuntun manusia pada pemahaman bahwa setiap momen hidup adalah kesempatan untuk mengenal Allah. Bahkan dalam kesunyian malam, ketika dunia tertidur, hati yang berzikir akan mendengar suara rahasia dari langit yang membisikkan cinta ilahi. Para sufi percaya bahwa zikir adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Semakin sering hati kita terhubung dengan nama-nama Allah, semakin terang cermin itu, sehingga setiap bayangan ego dan nafsu menjadi samar, dan cahaya hakikat semakin jelas. Dalam perjalanan zikir, muncul kesadaran bahwa kehidupan manusia bukanlah tentang akumulasi harta, pencapaian dunia, atau pengakuan manusia lain, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan kehendak Allah dan menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh gejolak dunia. Zikir nafas misalnya, adalah seni untuk menyelaraskan setiap tarikan dan hembusan dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ketika murid menarik napas, ia mengingat rahmat Allah. Dan ketika menghembuskan, ia melepaskan keterikatan pada dunia dan menyatu dalam kasih ilahi. Asmaul Husna digunakan sebagai peta spiritual. Setiap nama Tuhan mengandung kualitas tertentu yang menuntun jiwa untuk mengalami sifat-sifat ilahi seperti rahmat, keadilan, kemahakuasaan, dan cinta tanpa batas, sehingga zikir menjadi latihan batin yang menyeluruh dan transformasional. Zikir diam, yang sering disebut zikir hati, adalah latihan untuk mendengar tanpa suara, berbicara tanpa kata, dan merasakan tanpa bentuk. Di sini, manusia belajar hadir sepenuhnya dalam momen dan merasakan kehadiran Allah di setiap lapisan eksistensi. Para ulama menekankan bahwa zikir tanpa kesadaran hanyalah bunyi, dan pengulangan tanpa pemahaman hanyalah kebiasaan. Zikir yang hakiki memerlukan kesungguhan hati, ketenangan pikiran, dan keikhlasan yang lahir dari rasa takut dan cinta kepada Tuhan. Dalam tradisi kuno, zikir sering dilakukan dalam sunyi malam, di masjid-masjid sepi atau di ruang-ruang kecil yang hanya diterangi cahaya remang, karena di dalam kesunyian, gema kata-kata ilahi dapat menembus lapisan batin yang tersembunyi, menyingkap rahasia dan ketenangan yang tidak mungkin ditemukan di tengah keramaian. Zikir menjadi sarana untuk meleburkan diri, di mana setiap ego yang menuntut pengakuan, setiap rasa takut yang membelenggu, dan setiap keinginan dunia yang menipu,
dilepaskan perlahan-lahan sehingga murid mendekati kondisi fana, yakni hilangnya diri dalam cinta Tuhan. Para wali mengajarkan bahwa fana bukanlah hilangnya kesadaran, tetapi kesadaran yang paling tinggi, di mana diri tidak lagi memisahkan dirinya dari Allah, dan setiap tarikan nafas, setiap langkah, setiap detik hidup menjadi doa yang hidup dan nyata. Zikir kuno bukan hanya ritual, tetapi jalan menuju hakikat. Ia menuntun manusia untuk mengenali inti keberadaan, memurnikan hati, dan menumbuhkan kesadaran bahwa semua ciptaan berada dalam genggaman dan pengawasan Allah yang penuh rahmat. Setiap bentuk zikir, baik lisan maupun hati, menuntun jiwa untuk menemukan ketenangan, kesabaran, dan cinta yang tulus. Melalui ketekunan, murid belajar menerima takdir, memahami kehidupan, dan menyadari bahwa semua yang terjadi adalah manifestasi kasih sayang Tuhan. Di setiap tarikan dan hembusan nafas, di setiap pengulangan nama Tuhan, terdapat latihan untuk menyingkirkan ilusi dunia, menyatukan diri dengan kenyataan ilahi, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam atas setiap karunia yang tampak maupun tersembunyi. Zikir kuno mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang tampak di permukaan, tetapi tentang memahami arus batin, merasakan kehadiran Tuhan, dan belajar mengalir bersama rahmat-Nya. Ketika hati benar-benar menyadari setiap kata, setiap nafas, dan setiap gerak sebagai bagian dari zikir, hidup menjadi lebih ringan, damai, dan selaras dengan kehendak ilahi. Zikir, ketika dilakukan dengan kesungguhan dan disiplin, menjadi latihan rohani yang mengubah seluruh keberadaan manusia. Setiap kata yang diulang ribuan kali, setiap napas yang dihayati dengan penuh kesadaran, membentuk resonansi spiritual yang memurnikan hati, meluruhkan kesedihan, dan menumbuhkan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh arus dunia. Para murid dalam tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah menempuh disiplin ini dengan kesabaran yang luar biasa, menahan diri dari kesibukan yang mengganggu, dan menyisihkan waktu khusus untuk larut dalam zikir hingga malam menjelang fajar, seolah dunia luar berhenti dan hanya ada kehadiran Allah yang hidup dalam setiap detik. Mereka menyadari bahwa zikir bukan sekadar ucapan, tetapi pengulangan yang menuntun hati untuk melebur dalam cinta Tuhan. Ketika hati menyadari namanya sendiri lenyap dalam pengulangan, disitulah fana sejati terjadi, ketika ego yang selama ini menguasai diri mulai memudar dan kehadiran Allah menjadi satu-satunya realitas yang nyata. Zikir nafas menjadi sarana untuk menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam keselarasan. Setiap tarikan napas adalah doa, setiap hembusan adalah pelepasan, dan melalui ritme yang konsisten, murid belajar menyelaraskan seluruh keberadaan dengan aliran rahmat ilahi yang tak terbatas. Para wali mengajarkan bahwa ketekunan dalam zikir membentuk hati menjadi cermin yang memantulkan cahaya Tuhan, sehingga setiap kilau ego yang sebelumnya menutupi hakikat diri perlahan menghilang, digantikan oleh terang yang mengalir lembut dan menyelimuti seluruh kehidupan. Zikir diam atau zikir hati menuntun murid untuk mendengar tanpa suara, merasakan tanpa bentuk, dan memahami bahwa komunikasi terdalam dengan Allah terjadi di ruang batin yang sunyi, di mana kata-kata duniawi tak lagi berarti, dan hati menjadi penerima rahasianya. Dalam disiplin zikir kuno, setiap murid belajar untuk menyingkirkan keterikatan pada dunia. Setiap benda, setiap hubungan, setiap ambisi diuji melalui latihan batin yang terus-menerus, sehingga hati terbiasa bersandar hanya pada kehadiran Tuhan dan menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Zikir menjadi penghapus kesedihan, penghilang gelisah, dan sumber cahaya yang menuntun langkah dalam kegelapan kehidupan, menumbuhkan kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur yang mendalam. Para sufi percaya bahwa pengulangan zikir yang konsisten membentuk resonansi spiritual yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga memengaruhi tubuh dan pikiran, membangkitkan kesadaran akan hakikat yang lebih tinggi, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi praktik ibadah, setiap langkah menjadi doa, dan setiap hembusan napas menjadi pengingat akan rahmat Allah. Zikir, ketika dilakukan dalam sunyi malam, di masjid-masjid sepi atau di kamar yang hanya diterangi cahaya lilin,
membawa kedalaman pengalaman yang tak mungkin diperoleh dalam keramaian. Gema kata-kata ilahi menembus lapisan batin, menyingkap rahasia, dan menumbuhkan kesadaran yang lembut namun kuat akan kehadiran Tuhan. Para murid diajarkan untuk menjadikan zikir sebagai pusat kehidupan, bukan hanya saat duduk bermeditasi, tetapi dalam setiap gerak, setiap pekerjaan, setiap interaksi, hati selalu mengingat Allah, dan kesadaran ini menjadi pelindung dari kesalahan, nafsu, dan ilusi dunia. Dengan disiplin, ketekunan, dan kesungguhan, zikir mengubah persepsi manusia. Hal-hal yang dulunya tampak penting menjadi tidak berarti, dan hal-hal yang benar-benar penting, seperti cinta, kesabaran, dan pengabdian kepada Tuhan, menjadi inti dari kehidupan. Zikir kuno tidak mengajarkan manusia untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk hidup di dalamnya dengan kesadaran tinggi, memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi kehendak ilahi, dan bahwa hidup menjadi ladang ibadah ketika hati, pikiran, dan tindakan selaras dengan nama-nama Tuhan. Setiap ribuan pengulangan zikir menjadi ritme yang menyatukan hati dengan jiwa, tubuh dengan roh, dan manusia dengan pencipta, membentuk pengalaman transformatif yang menghapus segala rasa takut, ragu, dan putus asa. Para wali menekankan bahwa zikir adalah praktik yang harus dijalani dengan penuh kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Tanpa kesadaran, kata-kata hanyalah bunyi kosong, dan pengulangan hanyalah mekanisme tanpa makna. Tetapi ketika hati hadir sepenuhnya, zikir menjadi hidup, menjadi energi yang mengalir dan mengubah seluruh keberadaan manusia. Zikir menjadi ladang untuk menanam kesabaran, ketulusan, dan cinta, di mana setiap kata yang diulang adalah benih yang menumbuhkan cahaya di hati, dan setiap nafas yang dihayati dengan kesadaran adalah air yang menyirami jiwa hingga mekar dalam pengabdian penuh kepada Allah. Setiap murid yang menekuni disiplin zikir lama menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang cepat atau lambatnya pengulangan, tetapi tentang kualitas kesadaran, ketulusan hati, dan keikhlasan dalam mengingat Allah, sehingga bahkan zikir yang dilakukan sedikit dengan hati penuh kesungguhan lebih berharga daripada ribuan ulangan yang kosong makna. Dalam sunyi malam, ketika dunia terlelap dan semua gangguan hilang, hati yang berzikir menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik, dan kesadaran ini membentuk pengalaman mistik yang menyentuh inti eksistensi, menumbuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta tanpa batas. Ketika murid menekuni zikir dengan disiplin, kesadaran mereka mulai bergerak ke tahap fana, di mana ego perlahan memudar, keinginan duniawi mereda, dan hanya tersisa kehadiran Allah yang memenuhi seluruh jiwa, seolah segala batas diri lenyap dan hati menjadi satu dengan cahaya ilahi. Fana bukanlah hilangnya kesadaran, melainkan kesadaran tertinggi, di mana setiap tarikan nafas, setiap detik yang berlalu menjadi pengingat akan cinta dan rahmat Tuhan, dan setiap kata yang diulang menjadi doa yang hidup dan nyata, menyentuh inti keberadaan. Para wali menekankan bahwa zikir adalah jalan menuju hakikat, sebuah perjalanan yang membawa murid melewati lapisan-lapisan ilusi, menghapus keterikatan pada dunia, dan menyingkap kedalaman batin yang paling murni, di mana cahaya Allah memantul dari hati yang bersih dan jernih. Dalam keadaan fana, murid menyadari bahwa segala hal yang mereka kejar di dunia, kekayaan, pengakuan, kesenangan, adalah sementara, dan hanya melalui zikir dan pengabdian yang tulus kepada Allah, hati menemukan ketenangan yang abadi. Zikir menjadi sarana transformasi. Ia membersihkan hati dari kesedihan, kecemasan, dan kemarahan, mengubah gelap menjadi terang, keraguan menjadi keyakinan, dan ketakutan menjadi keberanian yang lahir dari kepasrahan penuh kepada Tuhan. Para murid menyadari bahwa setiap pengulangan nama Tuhan adalah langkah menuju pemurnian diri. Setiap hembusan napas adalah penghapus keserakahan, dan setiap kata yang diucapkan dengan kesadaran menjadi energi yang menembus seluruh dimensi batin, menumbuhkan cinta yang tak tergoyahkan. Pengalaman zikir yang mendalam membawa murid pada pemahaman bahwa Allah hadir dalam segala hal, bahwa setiap ciptaan adalah manifestasi rahmat-Nya, dan bahwa kehidupan menjadi ladang untuk menyatukan diri dengan kehendak ilahi. Dalam sunyi malam, ketika dunia sepi dan kesunyian menyelimuti,
Gema zikir menembus lapisan batin, menyingkap rahasia yang tersembunyi, dan membuka pintu hati menuju cinta yang tak berbatas. Zikir hati yang sering dilakukan tanpa suara adalah bentuk komunikasi terdalam dengan Allah. Di sini, kata-kata duniawi tak lagi diperlukan karena hati berbicara langsung dengan Pencipta, merasakan kehadirannya, dan menemukan ketenangan yang tidak bisa digambarkan oleh logika manusia. Setiap pengulangan, setiap nafas yang dihayati dengan penuh kesadaran, menuntun murid pada kondisi di mana diri, dunia, dan Tuhan menjadi satu. Dan disinilah hakikat sejati zikir muncul, sebagai pengalaman yang melampaui kata dan bentuk. Para wali mengajarkan bahwa zikir bukan untuk dipamerkan atau untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi sebagai latihan batin yang mendalam. Setiap langkah dalam zikir adalah ujian kesabaran, setiap pengulangan adalah pembersihan ego, dan setiap hembusan napas yang disertai kesadaran adalah penghubung langsung dengan cahaya ilahi. Melalui disiplin, ketekunan, dan kesungguhan hati, murid belajar melepaskan keterikatan pada dunia dan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, merasakan kasih Tuhan yang mengalir tanpa henti, dan menyadari bahwa hakikat hidup adalah cinta dan pengabdian. Zikir juga mengajarkan manusia untuk hadir sepenuhnya dalam momen. Setiap tindakan, setiap pekerjaan, setiap kata menjadi bagian dari pengingatan kepada Allah. Dan kesadaran ini membuat hidup menjadi ladang ibadah yang terus mengalir, bukan sekadar rutinitas tetapi praktik nyata yang memurnikan hati dan menumbuhkan ketenangan. Dengan zikir, murid belajar bahwa hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang menghadapi dunia dengan kesadaran penuh, menemukan makna dalam setiap peristiwa, dan menyadari bahwa semua yang terjadi adalah manifestasi rahmat Tuhan. Dalam perjalanan fana, muncul pengalaman mistik di mana hati merasa seolah seluruh jagat raya berdenyut bersama kehadiran Allah, dan setiap atom, setiap cahaya, setiap suara menjadi pengingat akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Disinilah murid merasakan kedekatan yang tak tergambarkan, di mana cinta Allah memenuhi setiap sudut hati, dan ego yang selama ini menguasai diri menjadi samar, digantikan oleh kesadaran penuh akan hakikat yang murni. Para sufi menekankan bahwa zikir yang sejati membawa murid pada kondisi di mana kehidupan sehari-hari menjadi ibadah, di mana setiap hembusan napas, setiap gerak, setiap kata selaras dengan kehendak Tuhan. Dan melalui pengalaman ini, murid menemukan ketenangan yang abadi, cinta yang tulus, dan kesadaran yang melampaui batas dunia. Zikir adalah jendela menuju hakikat, dan semakin sering hati terhubung dengan cahaya ilahi, semakin terang cermin batin, dan semakin jelas bayangan ego, nafsu, dan ilusi dunia menghilang, digantikan oleh cahaya yang menyelimuti seluruh eksistensi. Ketika perjalanan panjang dalam zikir telah dilewati, dan hati dibersihkan melalui ribuan pengulangan yang penuh kesadaran, maka tibalah seseorang pada tahap di mana zikir tidak lagi dilakukan dengan bibir, melainkan dengan keberadaan. Ia tidak lagi berzikir karena seluruh dirinya telah menjadi zikir itu sendiri. Setiap hembusan napasnya, setiap denyut nadinya, setiap pandangan matanya adalah ingatan kepada Allah. Inilah keadaan zikr daim, zikir yang terus-menerus tanpa henti. Bahkan ketika seseorang tidur, karena jiwanya telah menyatu dengan kesadaran ilahi. Pada tahap ini manusia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhannya, karena semua sekat ego telah hancur. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Disinilah makna sejati dari ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un benar-benar dihayati, bukan sekadar diucapkan saat musibah, tetapi menjadi napas dari setiap kesadaran hidup. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia menemukan bahwa seluruh jagat raya, seluruh denyut kehidupan adalah cermin yang memantulkan wajahnya. Para wali menggambarkan keadaan ini sebagai baqa billah, kekekalan bersama Allah setelah fana. Jika fana adalah lenyapnya ego, maka baqa adalah tegaknya kesadaran ilahi di dalam diri. Hati menjadi cermin yang begitu jernih, sehingga yang tampak bukan lagi bayangan diri, melainkan cahaya Tuhan.
Semua perbuatan, perkataan, dan niat menjadi wujud pengabdian tanpa pamrih. Tidak ada lagi aku berbuat, yang ada hanyalah Allah memperbuat melalui diriku. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, kehidupan berubah menjadi ladang ibadah yang penuh makna. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang tak pernah berhenti mengalir. Zikir sejati menumbuhkan cinta yang murni. Cinta kepada Allah membuat segala kesedihan terasa ringan, segala ujian menjadi jalan pembersihan, dan segala kehilangan menjadi bentuk kasih Tuhan yang mengajarkan pelepasan. Orang yang berzikir dengan hatinya tidak akan merasa sepi, karena dalam kesunyiannya, ia ditemani oleh kehadiran Allah yang selalu dekat, yang lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Ia memahami bahwa dunia hanyalah perhentian sementara, dan bahwa rumah sejatinya adalah kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Dalam keadaan ini, murid tidak lagi terikat pada bentuk ritual semata. Ia tetap sholat, tetap berdoa, tetap berzikir, tetapi semua dilakukan bukan karena kewajiban, melainkan karena kerinduan. Ia tidak lagi menghitung jumlah tasbih, karena setiap detik dalam hidupnya adalah tasbih yang hidup. Ia tidak lagi memaksa lidahnya untuk mengucap, karena hati dan ruhnya terus bergetar memuji Allah tanpa suara. Zikir telah menjadi napas, menjadi denyut, menjadi kehidupan itu sendiri. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai maqam mahabbah, maqam cinta. Di sini cinta kepada Allah menjadi pusat segala gerak. Ia mencintai bukan karena ingin dibalas surga, bukan karena takut neraka, tapi karena cinta itu sendiri telah menjadi wujud keberadaannya. Zikir menuntun manusia ke tempat di mana tidak ada lagi aku mencintai, karena yang mencintai dan yang dicintai telah menyatu. Hati yang penuh cinta akan memandang dunia dengan kasih, memaafkan dengan tulus, memberi tanpa pamrih, dan hidup dalam kelembutan yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Zikir yang sejati juga melahirkan kebijaksanaan. Orang yang telah menempuh jalan zikir akan memandang dunia dengan pandangan yang dalam. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh kenikmatan dunia atau penderitaan hidup, karena hatinya telah berlabuh pada yang kekal. Ia melihat kehidupan bukan sebagai rangkaian peristiwa acak, melainkan sebagai pengajaran ilahi yang penuh makna. Setiap suka dan duka adalah ayat yang harus dibaca dengan hati yang tenang. Dan dari pemahaman ini, lahirlah ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Zikir juga melahirkan adab. Orang yang hatinya terus mengingat Allah akan berhati-hati dalam berbicara, bersikap, dan bertindak. Ia sadar bahwa setiap langkahnya berada di hadapan Tuhan, dan kesadaran itu membuatnya rendah hati. Ia tidak sombong meski banyak beramal, tidak merasa tinggi meski dekat dengan para ulama, karena ia tahu semua kebaikan hanyalah titipan dari Allah. Ia menundukkan diri bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa keagungan sejati hanyalah milik Allah. Dan pada akhirnya, zikir membawa manusia kembali ke fitrahnya, suci, tenang, dan berserah. Semua ambisi dunia perlahan sirna, digantikan oleh keinginan tunggal, ridha Allah. Hidup menjadi sederhana, tidak karena miskin, tapi karena hati telah kaya dengan kesadaran. Ia bisa tertawa tanpa kehilangan keheningan, bisa menangis tanpa kehilangan syukur. Inilah kedewasaan spiritual yang lahir dari zikir, ketika manusia mengenali dirinya dan mengenal Tuhannya dalam keheningan yang dalam. Zikir kuno yang diwariskan para wali bukan sekadar tradisi masa lalu. Ia adalah warisan cahaya, metode penyucian jiwa yang melampaui zaman. Di tengah dunia modern yang bising dan cepat, zikir menjadi tempat pulang, tempat di mana manusia bisa menenangkan pikirannya dan mengingat siapa dirinya sebenarnya. Di dunia yang haus makna, zikir adalah oase yang menghidupkan jiwa, membasuh debu dunia dari hati, dan menyalakan kembali cinta kepada Sang Pencipta. Dan ketika perjalanan ini usai, murid yang telah menempuh jalan zikir menyadari satu hal sederhana, bahwa tujuan akhir dari semua latihan, semua bacaan, semua disiplin, bukanlah untuk mencapai sesuatu di luar dirinya, melainkan untuk kembali kepada kesadaran bahwa Allah selalu hadir, bahkan sebelum ia mulai mencari. Maka di titik ini, zikir bukan lagi jalan, tapi rumah. Bukan lagi latihan, tapi wujud keberadaan. Zikir adalah hidup itu sendiri. Di sanalah manusia akan menemukan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang lahir dari dunia yang fana,
tapi kebahagiaan yang muncul dari kedekatan dengan Tuhan yang abadi. Dalam diam, dalam napas, dalam setiap getaran hati, nama Allah terus bergema, lembut, suci, dan abadi. Inilah akhir perjalanan spiritual, ketika tidak ada lagi aku, yang tersisa hanyalah Dia. Pada akhirnya, seluruh perjalanan zikir adalah perjalanan pulang, bukan menuju tempat baru, tapi kembali ke sumber asal, keheningan hati yang berisi Allah. Kita bukan sedang mencari sesuatu yang hilang, melainkan sedang menyingkap tabir yang selama ini menutupi cahayanya dalam diri kita sendiri. Setiap tasbih, setiap istighfar, setiap napas yang disertai ingatan kepadanya adalah langkah menuju rumah yang sejati. Dan ketika semua kata telah selesai diucap, ketika lidah berhenti berzikir tetapi hati masih terus bergetar, di sanalah hakikat zikir hidup. Dalam diam, dalam napas, dalam kesadaran yang utuh, manusia akhirnya menyadari tidak ada jarak antara dirinya dan Allah. Tidak ada aku yang berpisah, yang ada hanyalah kehadiran yang menyatu. Maka berhentilah sejenak, dengarkan napasmu. Di antara tarikan dan hembusannya, Allah sedang berbisik lembut, "Aku dekat, lebih dekat daripada yang kau sangka." Dan di titik itu, tanpa suara, tanpa kata, tanpa bentuk, zikir mencapai maknanya yang paling suci. Kesadaran total bahwa semua berasal darinya, berlangsung dengannya, dan akan kembali kepadanya. Inilah rahasia terdalam dari zikir kuno. Bukan sekadar pengulangan kata, tapi perjalanan kembali kepada keheningan ilahi yang abadi. Dan ketika engkau sampai di sana, engkau akan tahu bahwa sejak awal engkau tak pernah jauh darinya.